wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk menjelaskan tentang model dari CLD dan SFD pada toko roti Gelora. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Arif Satyadi dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najla Aulia. Nama saya Fariza Putra Zaman. Dan saya Muhammad Ryan Adil. Lanjut ke latar belakang, yaitu pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah sangat pesat. Sejak awal 2023, terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia yang mempekerjakan 114,7 juta orang atau 56% tenaga kerja Indonesia. Ini memberikan kontribusi 60% lebih terhadap produk domestik bruto pada negara. Lalu, yang kita teliti ini adalah UMKM Gelora Bakery yang merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan, khususnya produk roti dan kue. Usaha ini telah beroperasi sejak tahun 1950 dan memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana pemasaran mulai tahun 2024. Jadi, meskipun penjualan cukup stabil, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya area penyimpanan. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya penyimpanan produk jadi, loyang, dan rak yang belum optimal. Penyimpanan yang sudah ada masih belum tertata dan belum ada prosedur yang dijalani. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya strategi penyimpanan yang lebih efektif guna meningkatkan volume area penyimpanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi kapasitas area penyimpanan melalui pendekatan model simulasi sistem dinamik. Model ini akan kita presentasikan kondisi aktual dari area penyimpanan, proses produksi, penjualan, dan pendapatan pada Gelora Bakery. Dengan menyusun dan mensimulasikan model dinamis ini, diharapkan dapat diperoleh alternatif solusi berupa skenario peningkatan kinerja usaha yang efektif dan efisien. Pemodelan dilakukan terhadap seluruh alur proses bisnis, mulai dari pemesanan hingga menjadi produk jadi. Ada skenario terbaik diharapkan dapat membantu Gelora Bakery dalam mengoptimalkan operasional dan pemanfaatan area penyimpanan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, ada apa saja variabel utama yang mempengaruhi perilaku sistem produksi, penyimpanan, dan distribusi dalam proses manufakturnya. Dan yang kedua, ada bagaimana aliran material dan informasi dapat dimodelkan secara rinci dalam bentuk stock and flow diagram atau SFD. Dan yang ketiga, ada apa dampak dari perubahan kapasitas penyimpanan dan kecepatan produksi terhadap performa sistem secara keseluruhan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah rekomendasi strategis apa yang dapat diberikan berdasarkan hasil simulasi untuk mengurangi penumpukan dan meningkatkan efisiensi operasional pada Gelora Bakery. Dan selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel-variabel utama dan hubungan kausal yang membentuk perilaku sistem menggunakan causal loop diagram atau CLD. Dan yang kedua ada membentuk stock and flow diagram atau CFD untuk memetakan arus material dan informasi antara proses produksi, penyimpanan, dan distribusi pada PT Gelora Bakery. Yang ketiga adalah melakukan simulasi untuk mengevaluasi dampak dari beberapa skenario peningkatan kapasitas atau pengaturan kecepatan produksi terhadap alur sistem. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah memberikan rekomendasi berbasis hasil simulasi untuk mengurangi penumpukan dan meningkatkan efisiensi operasional. Ya, kemudian selanjutnya ada batasan praktikum. Yang pertama itu penelitian dilakukan pada bulan April 2025 sampai bulan Juni 2025. Terus yang kedua, penelitian ini difokuskan pada proses produksi cookies di toko roti Gelora. Nah, yang ketiga itu analisis dilakukan menggunakan pendekatan sistem dinamik melalui pemodelan causal loop diagram atau CLD tanpa simulasi kuantitatif. Lalu di sini juga ada profil dari Gelora Bakery sendiri. Jadi nama UMKM-nya itu Toko Roti Gelora yang bisa kenal itu beralamat di Gang Obat, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta. Didirikan pada tahun 1950-an oleh generasi 1, lalu yang sekarang itu sudah
di generasi kedua, yaitu oleh Pak Ridwan Inata, dan produk yang dihasilkan dari PT Roti Gelora ini yaitu ada roti sobek, roti manis, roti pisang, butter cookies, dan lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Rizal, untuk mengenai CLD dari Toko Roti Gelora. Oke, terima kasih Arif Setiadi atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan tentang model causal loop diagram yang kami buat untuk Toko Roti Gelora. Dan dari CLD yang kami buat itu ada 3 loop, di mana itu 2 loop balancing dan 1 reinforcing loop. Dari loop pertama, saya akan menjelaskan R1 atau reinforcing loop terlebih dahulu, yang dimana loop ini terdiri dari kapasitas penyimpanan, penumpukan area produksi, dan kecepatan produksi. Yang dimana kapasitas penyimpanan itu mempengaruhi penumpukan area produksi dengan menambahkan. Jadi dari kapasitas penyimpanan itu menambahkan penumpukan area produksinya. Dan dari penumpukan area produksi itu mempengaruhi kecepatan produksi atau menambahkan juga. Dan dari kecepatan produksi itu menambahkan kapasitas penyimpanannya. Dari 3 variabel tersebut itu membuat satu reinforcing karena ketiga variabel tersebut saling menambahkan atau mempengaruhi tetapi meningkatkan satu sama lain. Dan yang kedua ada B1 atau load balancing 1, yaitu ketidakefisienan kapasitas penyimpanan berbanding dengan jumlah produksinya, yang terdiri dari variabel produk jadi, kapasitas penyimpanan, penumpukan area produksi, dan kecepatan produksi. Dan balik lagi ke produk jadinya. Dari produk jadi itu mempengaruhi kapasitas penyimpanan, yang dimana jika produk jadinya semakin banyak, maka kapasitas penyimpanannya akan semakin berkurang atau semakin sempit. Dari kapasitas penyimpanan itu menambahkan penumpukan area produksi. Dari penumpukan area produksi itu mempengaruhi kecepatan produksinya. Nah, setelah kecepatan produksi itu mempengaruhi produk jadinya, karena semakin cepat produksinya, maka produk jadi akan semakin banyak. Dari keempat variabel tersebut, itu membangun satu loop balancing karena adanya variabel yang saling mempengaruhi dengan menambahkan dan mengurangi. Jadi membuat keseimbangan di antara tiap variabel. Dan yang loop terakhir ada B2, yaitu pengendalian penumpukan produksi dan kecepatan terhadap permintaan. Dari variabel permintaan produksi, kapasitas penyimpanan, penumpukan area produksi, kecepatan produksi, sampai balik lagi ke permintaan produksinya. Yang pertama ada permintaan produksi, itu mempengaruhi kapasitas penyimpanan. Setelah mempengaruhi kapasitas penyimpanan itu mempengaruhi penambahan penumpukan area produksi. Dari penumpukan area produksi mempengaruhi kecepatan produksi, dan kecepatan produksi itu mempengaruhi permintaan produksi dengan mengurangi. Karena jika kecepatan produksi semakin cepat, maka itu mengurangi permintaan produksinya karena sudah terpenuhi permintaan produksinya. Jadi dari keempat variabel ini membangun load balancing karena adanya keseimbangan di tiap variabelnya. Dan dari semua produk ini, dari semua variabel ini, kecepatan produksi disebabkan oleh 5 variabel, yaitu cycle time, perubahan layout, waktu produksi, jumlah mesin, dan jumlah karyawan. Jadi kecepatan produksi itu dipengaruhi oleh kelima variabel yang ada saya sebutkan tadi. Dan untuk kapasitas penyimpanan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu kapasitas produksi, area penyimpanan, area produksi, dan stock out. Di mana area penyimpanan itu dipengaruhi oleh jumlah rak, dan stock out itu mempengaruhi kehilangan potensi pasarnya. Dan ada lanjutan, produk jadi itu mempengaruhi permintaan produksi, dan permintaan produksi itu dipengaruhi oleh pemesanan bahan baku. Jadi ini adalah causal loop diagram atau CLD dari Toko Roti Gelora yang kami buat dengan 4 step utama yang akan
kami menjadikan stok utama yaitu permintaan produksi, produk jadi, kapasitas penyimpanan, penumpukan area produksi untuk stok utama di SFD-nya atau stock flow diagram. Jadi akan dilanjutkan penjelasan stock flow diagramnya oleh rekan saya Arif Setiadi. Oke, terima kasih Farija. Saya ingin melanjutkan dari CLD, sekarang saya ingin menjelaskan dari SFD-nya. Di sini sudah dibuat mengenai SFD pada toko roti Gelora. Tadi sudah disebutkan juga yang menjadi stok pada toko roti Gelora itu ada permintaan produksi, ada produk jadi, penumpukan area, kapasitas penyimpanan. Jadi kita membahas dari ketika adanya banyaknya permintaan, ketika demand mulai gitu, ada customer melakukan pembelian, itu termasuk ke permintaan pasar. Itu berupa, jadi permintaan pasar itu juga mempengaruhi dari produksi masuknya. Jadi kalau permintaan pasar itu nanti yaitu outputnya adalah permintaan produksi. Permintaan dari produksi masuk itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari kecepatan produksi. Jadi kecepatan produksinya ini dipengaruhi oleh dari jumlah karyawan, cycle time pada pembuatan cookies, lalu waktu produksi selama demand itu diminta, lalu ada jumlah mesin, ada layout. Itu sangat mempengaruhi pada kecepatan produksi. Kecepatan produksi juga tidak hanya mempengaruhi produksi masuk. Kecepatan produksi juga mempengaruhi darinya banyaknya produk yang tidak bisa tertampung oleh UMKM toko roti Gelora, karena di sini pada toko roti Gelora sendiri juga memiliki keterbatasan, yaitu area produksi yang sangat minim gitu loh. Jadi banyak area-area yang tidak terjangkau gitu loh, atau tidak efisien. Jadi produk tidak tertampungnya itu nanti menyebabkan yang namanya tuh penumpukan area produksi. Jadi ketika stok dari ini ke permintaan produksi itu sangat mempengaruhi banyaknya permintaan produksi. Permintaan produksi juga dipengaruhi oleh pemesanan bahan baku. Ketika ada demand, juga si UMKM toko roti Gelora juga harus mengatur pemesanan bahan baku terlebih dahulu. Dari peningkatan produksi itu mempengaruhi dari banyaknya penumpukan area produksi, karena banyaknya permintaan produksi ini juga mempengaruhi dari penumpukan area produksi. Area produksi juga itu cukup dipengaruhi sama kapasitas penyimpanan gitu. Kapasitas penyimpanan sendiri itu adalah kalau dari area penyimpanan. Jadi kalau misal kita lihat sendiri di sini area penyimpanan itu dipengaruhi juga oleh penumpukan area produksi, pengaturan ruang dan luas area. Di sini ada variabel jumlah rak. Jumlah rak di sini juga mempengaruhi produk tidak tertampung dan mempengaruhi untuk mengontrol produk yang dapat ditampung. Jadi kalau misal kita running, ketika banyaknya permintaan itu juga mempengaruhi juga dari permintaan pasar. Ketika banyaknya permintaan itu meningkat, itu permintaan pasar juga akan meningkat. Tapi karena produk jadinya itu yang dihasilkan hanya bisa di 400 gitu, di maksimal di 400 unit produk gitu. Jadi terdapat UMKM toko roti Gelora itu mengalami kehilangan potensi pasar. Kehilangan potensi pasar itu sebanyak 200 ketika terjadi lonjakan. Jadi ketika ada banyaknya permintaan yang naik dan produk jadinya itu tidak bisa naik, karena kan
dari produk jadinya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu dari kecepatan produksinya. Jadi kecepatan produksinya kita lihat di sini dari karyawannya itu hanya terdapat 20 orang dan cycle time-nya di sini ada 180 menit. Waktu produksinya itu ada 480 menit dan jumlah mesin yang kita gunakan itu pada toko roti Glora itu hanya satu. Dan sini ada jumlah rak yang sekarang itu ada 5 dan pengaturan ruangnya dan luas areanya 1. Jadi ketika produksi masuknya itu baik tapi kecepatan produksinya meningkat ya, jadi produksi masuknya hanya terbatas. Tapi kalau kita menggunakan perubahan gitu ketika kita menambahkan karyawan itu akan berpengaruh besar pada banyaknya meningkatnya jumlah kecepatan produksi. Jadi kecepatan produksinya akan meningkat. Lalu produk tidak tertampungnya jadi lebih meningkat karena menyebabkan banyaknya produk yang dibuat. Jadi karena tadi kita yang disebutkan di awal itu area produksinya itu terbatas. Jadi yang mempengaruhinya itu ya produk tidak tertampungnya jadi meningkat. Lalu di sini ada peningkatan dari penumpukan area produksi. Jadi ketika banyaknya permintaannya itu meningkat, jadi penumpukan area produksi juga ikut meningkat karena tadi kita bahas itu area di produksinya itu cukup terbatas. Lalu area penyimpanan juga akan naik ketika ada perubahan demand yang secara mendadak dan kapasitas penyimpanan juga cukup naik gitu. Jadi ketika kita menggunakan rak itu, nah itu bisa dapat mengontrol produk yang dapat ditampung. Mungkin itu yang bisa dijelaskan pada SFD yang current. Mungkin bisa dilanjut oleh Najla dari skenario yang pertama. Sekian, terima kasih. Ya, jadi berikutnya ada SFD di future state skenario pertama, di mana ini ceritanya lagi ada event Lebaran Idul Fitri. Nah, untuk banyaknya permintaan yang tadinya 250 meningkat hingga 800 permintaan. Nah, banyaknya permintaan ini itu mempengaruhi permintaan pasar. Lalu permintaan pasar ini mempengaruhi produksi masuk. Nah, pada produksi masuk itu dipengaruhi oleh kecepatan produksi. Nah, pada kecepatan produksi ini, karyawan itu mempengaruhi kecepatan produksi. Ini juga ada peningkatan dalam Lebaran ini, adanya peningkatan karyawan, penambahan karyawan sejumlah 5 orang. Dari yang 20 orang menjadi 25 orang. Kemudian cycle time-nya juga meningkat dari 180 menit menjadi 240 menit. Nah, ini tuh memperlambat kecepatan produksi walaupun udah menambah karyawan. Nah, kemudian untuk waktu produksi itu juga meningkat dari 480 menit menjadi 600 menit. Ini memberikan waktu kerjanya itu lebih panjang, sehingga itu agar output hariannya itu mendekati jumlah permintaan saat Idul Fitri. Nah, untuk di kecepatan produksi ini, itu mempengaruhi produksi masukan. Nah, produksi masuk ini outputnya adalah menjadi produk jadi. Tapi produk jadinya itu tidak memenuhi banyaknya permintaan yang 800 itu. Sehingga terjadinya stock out dan meningkatkan kehilangan potensi pasarnya. Oke, untuk melanjutkan aja tadi, jadi kita membuat skenario kedua, di mana ada beberapa faktor-faktor yang bisa menambahkan efektivitas dari UMKM Roti Glora tersebut. Jadi yang pertama di sini ada layout yang tadinya skala 1 ditambahkan menjadi skala 1,4
yang dapat meningkatkan kecepatan produksi, di mana ada beberapa dari layout tersebut yang diatur ulang dan dapat meningkatkan kecepatan produksi. Selanjutnya ada di jumlah rak. Di sini jumlah rak yang awalnya dari 5 belum cukup untuk jika ada event-event tertentu yang harus ditingkatkan karena tidak mungkin menampung permintaan yang ada. Jadi di sini kita meningkatkan jumlah rak dari 5 menjadi 9 untuk meningkatkan efektivitas demi mengontrol produk yang dapat ditampung selama event tersebut. Nah, dan produk yang tidak tertampung pun menjadi berkurang karena penambahan jumlah rak tersebut. Selanjutnya ada pengaturan ruang. Di sini kita mengusulkan pengaturan ruang ulang, di mana dapat mengefisiensikan area penyimpanan untuk menghilangkan area-area yang harusnya tuh bisa digunakan. Di sini area penyimpanan itu menurun karena pengaturan ruang tersebut lalu mempengaruhi penumpukan area produksi yang berkurang karena pengaturan ruang yang dilakukan. Nah, luas area juga akan menambah karena perubahan layout tadi dan pengaturan ruang yang dilakukan tersebut. Oke, di sini jadi tadi kan sudah dijelaskan juga oleh saya dan rekan-rekan saya mengenai dari lingkaran dan skenario, dan yang ini merupakan hasil dari simulasi lingkaran. Jadi ada beberapa faktor yang tadi sudah disebutkan dari tadi produksi dan macam-macamnya, dan lalu sudah dibuat juga yang skenario 1. Nah, jadi di skenario 1 tadi juga ada beberapa perubahan, yaitu kita memainkan skenario dari banyaknya permintaan, lalu ada penjumlah dari jumlah karyawan, dan tadi juga ada dari cycle time dan hasil waktu produksi. Jadi sangat signifikan gitu. Jadi perubahannya ketika ada banyaknya permintaannya itu naik, jadi si UMKM toko roti gorengnya juga bisa mengalami kehilangan potensi pasar karena keterbatasannya orang atau karyawan dan jumlah mesin dan tempat di UMKM toko roti Gelora belum bisa mampu untuk melakukan produksi ketika melakukan terdapat lonjakan. Jadi yang dapat dianalisis dari kesimpulan skenario 1 yaitu ketika terjadi ketika mau hari raya Idul Fitri contohnya, itu kita juga harus UMKM toko roti Gelora itu harus menyediakan stok. Jadi harus menyiapkan stok. Jadi sebelum hari raya itu, jadi si UMKM toko roti Gelora harus sudah menyediakan stok untuk penjualan pada Idul Fitri. Jadi untuk meminimkan lonjakan yang kehilangan potensi pasar tersebut karena ada beberapa keterbatasan. Lalu yang kedua, dari skenario yang kedua ini sesuai dengan improvement, yaitu ada beberapa perubahan layout pada UMKM toko roti Gelora karena untuk mencapai kegiatan yang efisien. Jadi ketika kita merubah layout itu juga kita mengharapkan ada perubahan menurunnya cycle time pada perpindahan. Jadi ketika kita merubah contohnya pada mixer, yaitu merubah posisinya jadi lurus gitu ya, atau bersampingan, hanya berpindah posisi, tidak berjalan. Nah, itu kan sangat efektif ketika pergerakan itu jadi sangat memudahkan karyawan, dan dari segi waktu juga sangat efisien karena pada skenario 2 ini ketika kita merubah
posisi layout gitu atau kita memainkan di layout, kita juga bisa melakukan efisiensi waktu pada perpindahan itu. Dan ketika kita juga ada perubahan layout pada produk jadinya itu jadi lebih bisa jadi lebih banyak. Lalu pada penataan ruang, jadi tadi kita juga merubah pada jumlah rak itu juga kita menambahkan jumlah rak karena dilihat dari skenario 1 itu juga ada ketika ada penumpukan pada UMKM Toko Roti Glora itu terjadi penumpukan pada area produksi. Jadi kami mengusulkan menambah rak pada UMKM Toko Roti Glora untuk meminimkan area yang tidak terpakai. Jadi area yang tidak terpakai itu kita ingin menaruhkan rak. Jadi pada area itu jadi lebih terpakai. Jadi pada area-area yang sebelumnya berantakan itu bisa menjadi lebih terpakai. Jadi pada penumpukan ada ruang area itu jadi lebih besar. Oke, mungkin itu pemaparan dari CLD dan SFD pada Toko Roti Glora. Saya sebelumnya berterima kasih juga untuk Bapak Freddy untuk sudah mendampingi kami menjadi dosen pengampu pada mata kuliah pemodelan sistem dinamik. Lalu untuk rekan-rekan saya juga berterima kasih untuk dari kelompok kami dan teman-teman sekalian. Bila kurangnya mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.